Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfalas safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah, waktu begitu cepatnya berlalu. Tiba-tiba saja kita sudah berada di penghujung Ramadan. Ya Allah. Sungguh panjatan rasa syukur tiada terhingga kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga bisa melaksanakan ibadah Ramadan hari ini. Semoga Allah senantiasa memberi kekuatan lahir dan batin kepada kita agar bisa tetap istiqamah sampai batas usia yang ada. Insya Allah. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap Allah curahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai penutup para nabi, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang begitu rindu menjalankan sunnahnya. Bapak, Ibu, Saudara, para pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini pandemi belum selesai secara tuntas. Tapi dalam keadaan bagaimanapun, semoga kita tetap bisa menikmati ibadah Ramadan dengan baik. Karena memang inilah kesempatan istimewa yang diberikan Allah kepada kita semua. Rasanya masih ingat betapa setahun yang lalu, begitu Ramadan selesai, kita berdoa sambil meneteskan air mata. Ya Allah, beri hamba umur setahun lagi ya Allah, agar bisa bertemu dengan Ramadan di tahun depan. Pemirsa, demikian doa kita setahun yang lalu. Karenanya jangan sia-siakan kesempatan yang baik ini. Tapi kita lihat tiba-tiba tinggal sedikit hari lagi. Ramadan sudah selesai. Pemirsa, tidak terasa pula kita telah bertemu di 7 episode selama Ramadan ini. Marilah di episode terakhir bulan Ramadan ini, kita coba merenungi pelajaran-pelajaran indah yang sudah kita dapatkan. Yang pertama adalah pelajaran tentang kesaksian. Pemirsa, saat kita berpuasa, kita menyadari bahwa tak ada tempat yang tersembunyi di dunia ini. Bagi orang yang beriman, ia selalu merasa dilihat oleh Allah. Bahkan alam sekitarnya melihat kita semuanya. Pemirsa, keberadaan Allah bukan jauh di atas langit, bukan. Allah justru dekat, sangat dekat dengan diri kita. Bahkan lebih dekat, melebihi urat leher kita. Masya Allah, Masya Allah. Wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Lebih dekat dari urat leher kita sendiri, ya Allah. Pemirsa, saat berpuasa kita tidak berani makan dan minum. Kenapa? Karena hati kita sangat peka. Kita merasa didaksikan oleh alam sekitar kita. Pepohonan, ranting, awan, angin, bahkan hewan-hewan kecil di sekitar kita menyaksikan perbuatan kita. Semua menjadi saksi. Inilah pelajaran Ramadan yang sangat indah. Bahwa perilaku puasa mengajari apa yang kita lakukan, banyak yang menyaksikan. Mari kita selalu berhati-hati. Yang kedua, pemirsa, pelajaran tentang kedermawanan. Ramadan insya Allah mencetak kita menjadi dermawan. Karena kata Rasulullah SAW, bahwa barang siapa yang berderma, yang suka memberi, yang peduli kepada orang lain di bulan Ramadan, pahalanya tak terkatakan. Masya Allah, Masya Allah. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah menyatakan, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia
akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan hingga 700 kali lipat. Kecuali amalan puasa, kata Allah. Amalan puasa adalah untukku, kata Allah. Aku sendiri yang akan membalasnya. Ya Allah, indah sekali pahalanya orang puasa. Pemirsa, dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 134 dikatakan salah satu ciri orang bertakwa hasil puasa adalah alladzina yunfikuna fis sarai wad darai. Suka memberi walaupun dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Ya Allah. Sungguh para malaikat sangat kagum kepada orang-orang suka memberi. Karenanya ada malaikat yang berdoa saat seorang dermawan meninggal dunia. Salah satu malaikat berdoa, Ya Rabbi, tajawazan abdika bisakhai fid dunya. Ya Tuhan, ya Rabbi, mudahkanlah hambamu ini karena kedermawanannya ketika di dunia. Ya Allah. Pemirsa, pelajaran yang kedua, perilaku puasa menjadikan kita sebagai orang yang suka memberi, peduli pada orang lain yang dijamin surga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Pelajaran yang ketiga tentang kebahagiaan. Pemirsa, tentu masih ingat kita betapa dalam puasa pelajaran praktis tentang keindahan dan kebahagiaan itu jelas-jelas nyata dalam kehidupan kita. Coba kita perhatikan, ketika siang hari rasanya pingin sekali segala macam makanan akan kita makan nanti malamnya. Semuanya dibeli, makanan dibeli, minuman dulu. Karena kita berkeinginan. Nantinya pasti sangat membahagiakan, sangat mengenakkan ketika nanti berbuka. Semuanya dibeli, kira-kira demikian. Tetapi pemirsa, apa yang terjadi ketika waktunya telah sampai? Ternyata semua menjadi biasa-biasa saja. Tidak seindah ketika diangan-angan ketika tadi siang. Ya Allah. Seolah semua menjadi fata morgana. Demikianlah dengan pengalaman hidup kita juga. Dulu saat belum punya sesuatu, kita berkhayal betapa nikmatnya jika punya sesuatu yang kita inginkan itu. Tetapi begitu kita sudah memilikinya, semua ternyata biasa-biasa saja. Ya Allah. Pelajaran yang sangat indah tentang kebahagiaan dan tentang kesenangan. Allah menyatakan, bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh sayang, kalian banyak yang tertipu karena mengutamakan kepentingan dunia. Padahal kehidupan akhirat itu lebih kekal dan lebih abadi, kata Allah. Ya Allah. Pelajaran yang ketiga, bahwa perilaku puasa mengajari agar manusia tidak terpedaya oleh dunia materi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Pemirsa, pelajaran yang keempat adalah tentang kesucian. Inilah pelajaran pamungkas Ramadan. Pemirsa, saat-saat seperti ini, di sepertiga malam, di sepertiga akhir Ramadan, biasanya kita melakukan iktikaf di dalam masjid. Bagi orang yang beriman, sungguh sangat rindu untuk bisa beriktikaf di dalam masjid. Tetapi karena pandemi belum juga selesai secara tuntas, di mana setiap daerah juga mengalami kondisi yang berbeda. Marilah kita tetap melakukan peningkatan kualitas ibadah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seolah-olah kita sudah melakukan iktikaf juga. Bagaimana caranya? Pemirsa, iktikaf adalah berdiam diri dalam masjid. Tujuannya adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, untuk mengurung diri dari dosa. Yang ketiga, untuk mendapatkan ridha Allah. Dan yang keempat, untuk bermuhasabah. Melakukan perhitungan, merenungi diri, introspeksi diri. Mencoba memahami apa sebenarnya arti hidup ini. Dalam kesepian di penghujung malam itu. Pada malam itu ketika iktikaf,
kita mungkin akan bertanya pada diri sendiri. Mengapa kita ada di dunia ini? Kehendak siapa kita ada? Untuk apa kita ada? Pemirsa, dengan kita mencoba mencari tahu hakikat diri di sepertiga malam yang sepi itu, insya Allah kita akan bertemu dengan ma'rifatullah dan akan mengerti mengapa Allah mencipta semua ini. Di sepertiga malam menjelang pagi itu, menurut Rasulullah SAW, itu langit akan terbuka, mengabulkan doa orang yang bermunajat kepada Allah. Ya Allah, Masya Allah. Insya Allah, Allah akan menjawab, memberi petunjuk tentang rahasia hidup manusia yang penuh misteri ini. Pemirsa, pandemi ini memaksa kita untuk berdiam di rumah. Bagi orang yang beriman, setiap kejadian akan menyimpan hikmah. Mari kita cari hikmah itu walaupun tersembunyi. Dengan kita tetap berdiam di rumah, mari kita menghiasi rumah kita agar menjadi surga. Apa sajakah hiasan rumah yang akan menjadikan rumah kita laksana surga? Pertama adalah membaca dan memahami Al-Quran, bertadarus, salat berjamaah, lantunan zikir, kalimat-kalimat tasbih kita lantunkan di rumah. Yang kedua, mencipta suasana keluarga yang harmonis. Kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Masya Allah. Pemirsa, keluarga adalah istana terindah dunia. Jika Rasulullah rindu bau surga, beliau mencium kening Fatimah putrinya. Ya Allah. Karena di dalam diri Fatimah terdapat bau surga, kata Rasulullah. Ya Allah. Masya Allah. Pemirsa, bagi orang tua, pada diri anak yang saleh dan salihah itu ada surga. Bagi anak, pada keteladanan orang tua ada surga. Bagi istri, pada kepemimpinan suami terdapat surga. Bagi suami, pada ketaatan istri ada surga. Ya Allah. Pemirsa, ciptakan surga dalam rumah tangga kita. Baiti jannati. Maka pelajaran yang keempat sebagai pemungkas ini adalah dengan mengambil pelajaran iktikaf, kita jaga kesucian diri. Terus berusaha mendekat diri kepada ilahi bersama orang-orang yang kita cintai. Semoga Allah meridhai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman. Sungguh tak terkatakan seluruh kami. Karena telah Engkau kehendaki kami berada di bulanan indah ini. Telah Engkau kabulkan permohonan dan rintihan kami setahun yang lalu, ya Allah. Agar kami Engkau pertemukan kembali dengan bulanan suci ini. Ya Rob, kami mohon ampun ya Rob. Manakala kami banyak melakukan khilaf dan salah dalam menapai Ramadan yang penuh berkah. Ya Latif, hidupkan hati kami agar mampu melihat dan memilih mana yang benar dan mana yang salah di rentang usia kami. Pupuskan ruku dan sujud kami ya Allah, agar mampu menikmati indahnya ibadah dalam naungan ridha-Mu semata. Ya Karim, berilah kami kesempatan untuk kembali bertemu dengan Ramadan yang indah di tahun depan. Berilah kami umur yang barokah ya Allah, untuk menambah rasa cinta kami kepadamu bersama keluarga, bersama masyarakat, bangsa, serta saudara seiman sedunia. Ya Rabbi, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamul mursalin. Walhamdulillahil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.